Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita masuk ke dalam tahap terakhir di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu kita akan mempelajari mengenai jurnal pembalik. Apa sih jurnal pembalik? Jurnal pembalik itu dibuat dengan tujuan agar pencatatan pada periode berikutnya dapat dilakukan secara wajar atau konsisten dari periode ke periode berikutnya. Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah dasar pembuatan jurnal pembalik itu adalah jurnal penyesuaian, ya. Adalah jurnal penyesuaian. Jadi dasar kita membuat AJP membuat jurnal pembalik adalah AJP. Kalau dibilang jurnal pembalik itu akan kita buat di awal periode berikutnya, awal periode. Kalau AJP dan jurnal penutup kita buat di akhir periode. Kalau di sini adalah di awal periode berikutnya. Ya, tolong dipahami ini. Nah, apa saja yang perlu dibuat jurnal pembalik? Apakah semuanya AJP perlu jurnal pembalik? Ternyata tidak, ya. Yang perlu kita buat jurnal pembalik adalah yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. 3. Beban dibayar di muka dengan pendekatan beban. Dengan pendekatan beban, ingat ya nak ya, dengan pendekatan beban. Dan pendapatan diterima di muka bila dicatat dengan pendekatan pendapatan. Saya berikan tulisan besar semua dan saya kotak supaya kalian ingat. Artinya, ketika kalian ada AJP, beban dibayar di muka dicatat dengan pendekatan harta, apakah perlu jurnal pembalik? Tidak. Yang hanya memerlukan jurnal pembalik adalah AJP dengan pendekatan beban atau dengan pendekatan laba rugi. Itu yang perlu dibuat jurnal pembalik. Kita berlatih dengan soal yang saya berikan. Pertama adalah beban yang masih harus dibayar. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2018, beban gaji yang masih harus dibayar 600.000. Artinya, pada tanggal 31 Desember kita buat AJP, 31 Desember ya. Maka di sini adalah beban gaji, AJP-nya beban gaji, kreditnya adalah utang gaji sebesar 600.000. Nah, kalau kita lihat ketentuan bahwa contoh soal seperti ini dia masuk ke dalam kategori beban yang masih harus dibayar, maka kita perlu buat jurnal pembalik pada periode berikutnya, yaitu pada tanggal 01/01/2019. Ini kan tahun 2018. Cara membuat jurnal pembalik gimana? Dasar membuat jurnal pembalik adalah AJP. Ya, saya tekankan, dasar kita membuat jurnal pembalik adalah AJP. Caranya gimana? Hanya kita balik dari AJP. Jadi kalau AJP-nya debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji, maka ketika kita membuat jurnal balik, kita hanya balikan saja. Debitnya adalah utang gaji, kreditnya adalah beban gaji sebesar 600.000. Gitu. Mudah kan? Yuk, jangan kita pikir yang rumit, kita pikir yang gampang-gampang saja. Yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ya, pendapatan yang masih harus diterima dengan contoh soal yang saya berikan adalah pada tanggal 31 Desember 2018, pendapatan jasa yang masih harus diterima 500.000. Maka ketika kita membuat AJP di 31 Desember 2018, debitnya karena ada kata masih harus diterima, di sini adalah piutang jasa. Kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 500.000. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, maka kita perlu membuat jurnal pembalik periode berikutnya
dengan cara kita balik dari AJP yang sudah kita buat. Maka debitnya adalah pendapatan jasa, kreditnya adalah piutang jasa. 500.000. Gitu ya. Yang ketiga, beban dibayar di muka dengan pendekatan beban. Hanya dengan pendekatan beban saja yang perlu jurnal balik. Ya. Di neraca saldo terdapat akun beban sewa 1.200.000. Sewa dibayar tanggal 1 April 2018 untuk 1 tahun. Maka kalau kita pakai pendekatan beban, kita akan hitung yang sisanya. Berarti kalau 2018 terpakai adalah dari April sampai Desember, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan terpakai, maka sisanya adalah 3 bulan. 3 per 12 kali 1.200.000. Yaitu sebesar 300.000. Ini yang akan kita catat ke dalam AJP 31 Desember. Debitnya adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa sebesar 300.000. Jurnal baliknya gampang kalau begitu, cuma kita balikan dari AJP, maka debitnya beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka 300.000. Tuh ya. Lanjut. Pendapatan diterima di muka dengan pendekatan pendapatan. Ya, ini contoh soalnya adalah di neraca saldo terdapat akun pendapatan iklan 24 juta. Pendapatan diterima 31 Agustus 2018 untuk 1 tahun. Sama seperti tadi, maka yang baru terpakai di tahun 2018 adalah September, Oktober, November, Desember. Baru 4 bulan. Maka yang belum kita berikan pendapatan kita adalah sebanyak 8 bulan. 8 per 12 kali 24 juta. Yaitu 16 juta. Gitu ya. Karena ini adalah yang sisanya. Yang terpakai di tahun 2018 itu kan Agustus, ya kita hitung berarti September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Maka AJP-nya yang perlu kita buat adalah debitnya pendapatan iklan, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Sebesar 16 juta. Jurnal baliknya kita lakukan di periode berikutnya. Kita balik lagi ya. Pendapatan diterima di muka. Kreditnya pendapatan iklan. Sebesar 16 juta. Mudah kan? Semoga ini membantu kalian untuk mempelajari jurnal pembalik yang menutup materi kita pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan kita akan bertemu lagi dengan materi berikutnya, siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan ingat, ini masih kita akan pakai di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Hari ini saya akan tutup dengan quotes dari Albert Einstein. Hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, maka kita harus terus bergerak. Semangat selalu. Yakin kalian pasti bisa. Sampai bertemu.